Shalom, senang dapat berkumpul kembali di dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini, saudara, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-30. Nah, seperti yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan bahwa Hizkia, salah satu raja di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, itu tergolong sebagai raja yang baik, raja yang benar dibanding dengan raja-raja yang lain. Nah, usaha-usaha apa yang Hizkia lakukan sehingga dia disebut sebagai raja yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Walaupun tidak luput dari beberapa kesalahan, namun dia tergolong raja yang baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana Hizkia menggalakkan kembali, mengadakan kembali perayaan Paskah yang beberapa tahun raja-raja Yehuda, raja-raja utara dan selatan itu tidak melakukannya. Nah, upaya untuk merayakan Paskah kembali ini diperhitungkan oleh Tuhan Hizkia sebagai raja yang benar, raja yang baik. Nah, sebelum kita membaca, kita pelajari, kita renungkan, kita mengambil manfaat di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Buka hatimu, saudara, supaya Roh Kudus menjamah kita semuanya, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan firmankan. Kami datang kepadamu, ya Yesus. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Engkau layak disembah, Tuhan Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak disanjung, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Raja di atas segala raja.
siapa yang dapat disejajarkan dengan Engkau? Tidak ada yang dapat melebihi Engkau ya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pujian kami, sorak-sorai kami, sembah kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas lawatanmu, atas jamahanmu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, ajar kami mengerti apa yang kami pelajari, kami baca, kami renungkan. Dan kami boleh melakukan segala perintah Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, jamah kami, urapi kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 30 saudara. Di mana pada perikop Hizkia merayakan Paskah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Paskah beberapa tahun, puluhan tahun itu ditiadakan, dilupakan oleh bangsa Israel. Ketika dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Tapi mereka melupakan hari besar itu. Bagi orang Yahudi, orang Israel, Paskah adalah hari terbesar, hari raya terbesar. Memperingati bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari cengkeraman Mesir pada waktu itu. Lewat tulah kematian anak sulung di Mesir. Tetapi bangsa Israel dilewati. Bangsa Israel tidak terkena tulah itu. Ketika malaikat maut turun untuk membinasakan semua yang sulung di tanah Mesir. Ketika Israel di tanah Gosen, mereka betul-betul dilindungi. Hanya ada satu syarat. Ketika mereka menyembelih anak domba jantan, darahnya dioleskan di ambang atau jenang-jenang pintu. Bagi rumah orang Ibrani yang ada olesan darah anak domba itu, maka malaikat maut akan melewati. Nah, kata melewati itulah Paskah. Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tulah yang mematikan, dan itu dirayakan sebagai peringatan hari yang paling besar bagi orang Ibrani. Tapi ironisnya, ketika mereka dipimpin oleh raja-raja yang jahat, puluhan tahun mereka melupakan hari yang besar ini. Mereka lupa akan karya keselamatan Allah. Mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan. Mereka lupa akan karunia Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Tapi puji Tuhan, lewat kehadiran Hizkia, raja yang mempedulikan akan kehidupan rohani bagi rakyat yang dipimpinnya. Hizkia merayakan kembali hari raya yang besar itu. Nah, kisahnya seperti apa saudara? Persiapan-persiapan apa yang Hizkia lakukan? Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Kejadian 2 Tawarikh pasal 30, Perjanjian Lama halaman 489. Demikian firman Tuhan. Hizkia merayakan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Ini menarik. Mengapa? Karena sekalipun Hizkia ini raja di selatan, saudara, dia mengundang raja-raja di utara. Sisa-sisa kerajaan utara, dalam hal ini Samaria, itu diundang kembali. Untuk apa? Merayakan perayaan Paskah. Ya. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya. Sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Karena mereka belum merayakan secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel.
maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Allah, terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Nah, sampai di sini pembacaan kita, saudara. Saya perlu ingatkan kembali, siapa Hizkia sehingga ia peduli akan hal-hal yang sifatnya rohani bagi bangsa Israel, bagi kerajaan utara dan selatan. Hizkia sangat peduli karena Israel jangan sampai dihukum Tuhan. Jangan sampai hal yang lebih berat lagi, lebih parah lagi, lebih tragis lagi menimpa Israel Raya, yaitu utara dan selatan. Saya ingatkan kembali, Hizkia adalah raja yang ke-13 dari Yehuda. Dia memerintah sekitar tahun 725 sampai 697 sebelum Masehi. Dia anak dari Raja Ahaz. Hizkia adalah seorang raja yang kuat. Secara internasional, dia diakui bijaksana. Kenapa? Karena dia mampu membawa Israel kepada hal-hal yang makmur, terkendali keamanannya, sosial politiknya itu relatif aman. Nah, ketika dia memimpin, dia dalam sebuah pemikiran untuk memutuskan apakah dia akan menggabungkan diri dengan Asyur atau dengan Mesir. Sebab pada waktu Hizkia memimpin, kerajaan-kerajaan yang besar di sekeliling Israel itu adalah Asyur dan Mesir. Nah, Hizkia memiliki pandangan yang sangat-sangat teliti sekali. Ya. Selama 10 tahun, Hizkia itu netral, nggak bergabung ke aliansi Asyur dan tidak bergabung juga ke Mesir. Baru kemudian 10 tahun berikutnya, ia menggabungkan diri kepada satu persekutuan yang memusuhi Asyur. Jadi siapa yang memusuhi Asyur, Hizkia bergabung dengannya. Dalam hal ini Hizkia mau berhadapan-hadapan dengan lawan bangsa Israel yang tangguh itu, yaitu Asyur. Ingat, Asyur lah yang menawan seluruh dari 10 kerajaan utara ketika Tuhan mengizinkan mereka dibuang ke Asyur. Mereka ditindas di Asyur. Dan ironis juga, saudara, bahwa 10 kerajaan ini dalam tanda petik ya, relatif hilang dari peredaran raja-raja di Israel. Kalau selatan masih ada. Yehuda, Benyamin masih ada. Tetapi yang utara hanya sisa-sisanya saja. Sedemikian jahatnya Asyur. Sehingga Hizkia mau memposisikan diri sebagai lawannya yang tangguh itu. Nah, kesalehan Hizkia ini, saudara, dan kekuatan Hizkia ini sangat bertolak belakang dengan ayahnya, yaitu Raja Ahaz. Kalau zaman ayahnya, Yerusalem itu menjadi tempat penyembahan berhala dan kedursilaan. Moralitasnya rontok sampai pada titik yang jenuh. Karena Ahaz membawa bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan itu, kepada hal-hal yang sifatnya membelakangi Tuhan Allah Israel. Mereka lebih condong memuja, menyembah, membawa korban kepada berhala. Dan lebih daripada itu, kedursilaan, cacat mental, kemerosotan moral itu betul-betul pada titik nadir. Sampai-sampai Ahaz juga melupakan perayaan Paskah yang sungguh-sungguh sangat penting bagi bangsa Israel. Nah, ketika Hizkia memerintah, hal pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan perayaan Paskah ini, saudara.
Ya, itu pasal yang ke-30 yang kita baca ini. Lalu dia juga membersihkan bait Tuhan dari segenap pencemaran. Itu pasal 29 yang sudah kita pelajari. Dia menyingkirkan juga tempat-tempat bukit pengorbanan, tempat penyembahan, dan dia menegakkan agama yang benar. Itu pasal-pasal selanjutnya, pasal 31 sampai seterusnya. Jadi dalam hal ini Hizkia betul-betul mempedulikan bagaimana Israel memiliki hubungan yang kembali pulih dengan Tuhan Allah yang mereka sembah, yang mengeluarkan mereka dari Mesir itu. Nah, Israel, Yehuda khususnya seperti mendapatkan sebuah berkat dari kehadiran Hizkia ini. Hizkia dicatat sebagai raja yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud. Ini kita bisa lihat di pasal 29 ayat 2 itu. Tepat seperti yang dilakukan Daud. Mengapa? Penulis Tawarikh menempatkan Daud sebagai raja yang ideal. Mengapa Daud dijadikan sebagai sebuah soko guru? Ya. Menjadi sebuah ukuran. Kalau raja-raja Israel, baik utara atau selatan, hidupnya benar seperti Daud, kata Tuhan, maka aku akan memberkati dan mengokohkan kerajaan mereka. Mengapa, saudara? Daud dijadikan tolok ukur. Sebab Daud ketika memerintah bangsa Israel, menyatukan 12 suku Israel, ini menjadi raja yang ideal ketika dia memberi dasar-dasar bagi ibadah di bait Allah. Daud itu punya kerinduan supaya seluruh Israel bersatu, menyembah Allah di bait Allah, memuji dan mengagungkan Allah satu-satunya. Allah yang Echad, Allah yang Esa, Allah yang satu itu. Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah sebabnya mengapa tolok ukur Daud ini harus dilakukan oleh raja-raja yang lain. Sayang, 99% raja-raja utara dan selatan tidak melakukan seperti yang Daud lakukan. Dan kita temukan di pasal yang ke-29 dan 30 dan berikutnya nanti. Hizkialah yang ditetapkan Tuhan, disamakan Tuhan ketika dia memperbarui kehidupan rohani bangsa Israel. Tuhan berkata, ini raja yang benar di mataku. Sebab dia melakukan tepat seperti yang Daud lakukan. Nah ini. Nah apa tindakan Hizkia pada pasal yang ke-30 ini? Hizkia berusaha untuk membuat orang Israel itu berdamai kembali dengan Allah. Hizkia mempersiapkan sebuah tatanan kehidupan yang pernah hilang pada zaman-zaman raja-raja yang dahulu. Hizkia ingin mengembalikannya. Bahkan pada era ayahnya yaitu Ahaz, yang Israel membelakangi Tuhan itu akan dipulihkan kembali. Arah penyembahan orang Israel akan dikembalikan kepada Allah yang benar, yaitu kepada Tuhan. Itu sebabnya maka Hizkia perlu mengadakan, perlu menyegarkan kembali ingatan bangsa Israel supaya mereka tahu, mereka kembali kepada Tuhan. Masih segar dalam ingatan kita, saudara, tentang bagaimana Pekah itu memporak-porandakan dan menghancurkan tentara Ahaz ayah Hizkia. Kalau saudara ingat di pasal yang ke-28. Ya. Bahkan ya Israel tuh carut marut, kocar kacir. Israel porak-poranda. Hanya dengan tingkah laku Pekah ya pada zaman Ahaz itu. Israel betul-betul sangat menderita. Bukan hanya masalah hubungan dengan Tuhan. Masalah kehidupan jasmani mereka pun compang-camping. Tapi puji Tuhan, dalam perikop ini ya, kita melihat bagaimana Hizkia menempuh satu langkah kontroversial. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengundang seluruh Israel, termasuk kerajaan utara. Ingat ya, Hizkia kerajaan selatan. Raja kerajaan selatan. Tetapi
untuk mengembalikan jati diri 12 suku Israel yang bersatu itu, mereka dikumpulkan kembali, disatukan kembali dalam unity. Dan hal yang pertama yang dipersiapkan oleh Hizkia adalah mereka harus merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel. Di rumah Tuhan, di mana itu? Yerusalem. Saudara ingat, ketika dua bangsa pecah, dua kerajaan pecah, utara dan selatan. Selatan punya tempat ibadah namanya Bait Suci di Yerusalem. Nah, orang utara, orang Israel, kerajaan utara juga bikin penyembahan. Mereka melarang orang utara ke selatan. Mereka bukan hanya dilarang untuk berhubungan dengan kerajaan selatan, tapi mereka dilarang beribadah. Padahal satu-satunya tempat yang ditetapkan Tuhan lewat Daud dan Salomo. Israel bersatu hanya punya satu tempat penyembahan, yaitu di Bait Allah di Yerusalem. Tapi utara bikin tempat penyembahan sendiri. Dan ketika sampai sekarang ini, ketika mereka diporak-porandakan oleh Asyur, raja yang sangat kejam itu, tersisa sampai sekarang itu Gunung Gerizim. Itu orang Samaria. Ya, Samaria masih menyembah ilahnya di Gunung Gerizim. Tetapi Hizkia ingin mengembalikan, ingin menyatukan kembali utara dan selatan. Ini sebuah ide yang brilian. Ide yang walaupun kontroversi. Kenapa? Karena nggak mungkin utara mau ke selatan. Gitu. Tapi lo lihat, lewat kegigihan Hizkia, lewat kekuatan iman dan pengharapannya, ya, mereka atau Hizkia ini bersama dengan orang-orang kepercayaannya diutus untuk apa? Menyebar surat undangan. Mari Israel, utara dan selatan, kita bersatu. Kita mengembalikan jati diri kita sebagai umat pilihan. Kita orang Ibrani. Ya, kita pernah dipisahkan karena nenek moyang kita yang tidak mau takut akan Tuhan. Kita dipisahkan, bahkan masing-masing dibuang. Yang satu ke Asyur, satu ke Babel. Tapi mari bersatu kembali. Kita kembalikan cara beribadah yang benar. Satu-satunya tempat adalah di Yerusalem. Karena waktu itu Hizkia merindukan hal yang dikenang oleh Tuhan. Ini yang dicatat oleh Alkitab. Mengapa Hizkia disebut sebagai raja yang benar. Nah, saudara, ada peristiwa bagaimana seperti yang kita baca tadi ya, bahwa perayaan Paskah yang dipersiapkan oleh Hizkia itu diundur. Ya, diundur. Sebenarnya untuk mempersiapkan ya paling beberapa hari, beberapa minggu gitu. Tapi ini sampai 1 bulan, saudara. Mengapa? Hizkia memberikan keputusan untuk memundurkan waktu perayaan Paskah 1 bulan. Ini mencerminkan bagaimana kesadaran Hizkia tentang ketidaksiapan Israel untuk merayakan Paskah sesuai dengan peraturan. Kalau saudara ingat ya, kita pernah belajar di Bilangan pasal yang ke-9. Bagaimana Israel harus merayakan ibadah-ibadah. Nah, Hizkia melihat itu, dan ketika mereka keadaannya tidak atau belum siap, Hizkia bilang, kita mundur sebulan. Kita undurkan. Lebih baik mundur sejenak supaya perayaannya menjadi hikmat, perayaannya menjadi menyenangkan hati Tuhan. Perayaannya betul-betul sebuah pesta kemenangan. Ini yang ada di pikiran Hizkia. Bagaimana Hizkia tidak mau main-main dengan perayaan Paskah ini. Bisa saja mereka dengan mendadak merayakannya, tapi nggak mau. Hizkia nggak mau. Dia harus betul-betul siap, bukan hanya properti untuk perayaannya, tetapi yang penting dalam diri Hizkia adalah sikap hati yang tulus, benar di hadapan Tuhan. Ya. Ini apa yang membuat Hizkia memundurkan? Yang pertama, Israel harus betul-betul bertobat. Tadi kita baca di ayat 6 dan 7. Ya, bertobat. Dan yang kedua, mengapa diundur 1 bulan?
supaya Israel kembali taat pada firman Allah. Ayo, kita siapkan dulu rohani kita. Kita siapkan dulu diri kita ini. Itulah sebabnya mengapa perayaan Paskah pada zaman Hizkia ini diundur 1 bulan. Supaya semuanya betul-betul siap. Bukan hanya prasarana ibadah, tapi yang lebih daripada itu adalah diri pribadi orang Israel. Termasuk raja. Termasuk orang-orang sekelilingnya. Harus betul-betul bertobat. Kembali kepada firman Allah. Meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Melupakan penyembahan-penyembahan berhala. Dan ketidaksopanan di hadapan Tuhan. Harus ditinggalkan. Melalui perikop ini kita bisa melihat bagaimana Hizkia ingin sekali. Momen ini betul-betul dipersiapkan Hizkia. Supaya Israel kembali kepada Allah. Ayat 9 tadi itu. Ya. Dia berdoa. Supaya Allah mengadakan pendamaian bagi semua orang. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang berhasrat untuk menyenangkan Tuhan. Permohonan Hizkia ini gak sia-sia. Ya. Allah mendengar doanya. Mari kita lihat ya. Di ayat yang ke 29. Ya. Setelah mereka mempersiapkan diri. Ya. Lalu Israel siap untuk merayakan Paskah. Ya. Lalu orang Israel sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sudah melupakan berhala-berhalanya. Ya. Apa yang terjadi? Hizkia berdoa dan memohon kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Lihat ayat 29. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama, dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan pujian-pujian untuk Tuhan. Dengan kata-kata Daud, ya, maaf, itu ayat pasal 29. Ayat 29 di pasal yang ke-29. Saya ingatkan itu ya. Kita bacakan 30 nih. Lihat, dia 29 saudara. Ketika mereka sudah melakukan hal itu, Allah memberkati bangsa Israel. Allah memberkati bangsa Israel. Di pasal yang ke-30, Hizkia mempersiapkan orang Israel untuk merayakan Paskah. Dan ketika Hizkia dengan sungguh-sungguh melakukannya, Allah memberkatinya. Itu luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita meneladani Hizkia. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Israel dipelihara Tuhan. Dan Allah sendiri yang menjadi Allah bagi bangsa Israel. Kita memetik pelajaran ini, saudara. Mari. Kalau saudara sadar bahwa hidup kerohanian saudara sudah jauh dari Tuhan. Kalau hidup rohani kita sudah melenceng jauh dari Tuhan. Kita melupakan karya-karya Allah. Seperti Israel melupakan Paskahnya. Mari kembali kepada Tuhan. Seperti Hizkia kembali kepada Tuhan. Memimpin Israel kembali kepada Tuhan. Demikianlah kita semuanya kembali kepada Allah. Kalau saudara diingatkan pada hari ini, kalau pembacaan dan pelajaran kita itu mengingatkan kita, jangan keraskan hatimu. Dan yang kedua, ketika kita betul-betul kembali kepada Tuhan, lupakan yang ada di belakang kita. Tabiat-tabiat lama kita. Dalam hal ini, Israel menyembah berhala dan melakukan kehidupan yang menjijikkan di mata Tuhan. Mereka tinggalkan. Hizkia sampai mengundur 1 bulan supaya betul-betul bangsa Israel siap. Secara mental, secara rohani, secara badani, secara tubuh ini. Siap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi dalam hal ini, bersungguh-sungguhlah. Siap sedialah. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, kalau Tuhan sudah memulihkan, kalau Tuhan sudah membawa kita kepada kemuliaan kembali, sudah dilepaskan dari kutuk, dari hukuman-hukuman Tuhan, tetap menjaga kehidupan kita, tetap berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada Raja Hizkia hadir
di tengah-tengah bangsa Israel yang membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan itulah 2 Tawarikh pasal yang ke-30. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana pembaharuan Hizkia bagi bangsa Israel melibatkan kerajaan utara dan selatan. Sungguh-sungguh sangat berkenan kepada Tuhan. Dan kami melihat Hizkia betul-betul melakukan perombakan total. Mengembalikan tata cara ibadah yang benar bagi orang Israel. Di Yerusalem, di Bait Suci, di tempat kudusnya Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan berkenan kembali untuk memberkati, memulihkan bangsa Israel. Terima kasih Bapak. Kami diingatkan kalau hidup rohani kami, kehidupan kami sepertinya jauh dari Tuhan. Kami membelakangi Tuhan. Hari ini kami belajar, kalau mau diberkati Tuhan, mau mendapat perkenanan Tuhan, mendapatkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, mari kembalikan hidup kita, hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Kami percaya lewat Bible Study Online CK7 ini, kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.